Madamal aghniya ma bakhilu bima khuwilu. Selama orang-orang kaya tidak bakhil, orang-orang kaya tidak pelit dengan apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Pilar yang pertama adalah bagaimana orang-orang kaya yang menggunakan harta kekayaannya untuk perjuangan agama. Dalam kehidupan ada orang yang diberikan anugerah oleh Allah berupa harta kekayaan. Harta kekayaan yang dia miliki tidak sepenuhnya milik dia, tetapi ada amanat yang harus diberikan kepada orang lain. Maka pilar yang dapat menopang tegaknya agama dan dunia adalah manakala orang-orang kayanya tidak bakhil. Sejarah membuktikan bahwa keberhasilan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lepas dari peran kaum aghnia, yakni orang-orang kaya. Ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah orang-orang kaya yang sebagian besar hartanya digunakan untuk dakwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang sudah kita persembahkan kepada Allah untuk perjuangan agama, bukan harta yang kita kumpulkan dan kita bangga-banggakan jumlahnya. Karena itu semua belum tentu dapat dinikmati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, surat Ali Imran ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna allazina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayatawaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamah. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, lalu mereka berpikir bahwa kebahilan adalah baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu syarrul lahum, buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak untuk contoh di hari kiamat. Orang-orang kaya yang mengumpul-ngumpulkan harta kekayaannya, tidak mau berzakat, infak dan sedekah, maka kelak di hari kiamat harta yang dia miliki seluruhnya akan dikalungkan di lehernya sebagai contoh. Inilah orang-orang yang dulunya di dunia mereka orang-orang yang hartanya berlimpah ruah, tetapi enggan membantu perjuangan agama Allah, tidak mau membantu fakir miskin, tidak mau zakat, infak dan sedekah, maka hartanya itu akan dikalungkan di lehernya. Bahkan dalam hadis Nabi, orang-orang kaya yang pelit, hartanya kelak akan menjelma di hari kiamat menjadi sujaul aqra, seekor ular yang besar yang kelak akan menggigit dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu pilar yang kedua yang dapat menopang agama dan dunia, madamal ulama ya'maluna bima alimu. Ulama-ulama yang mengamalkan apa yang telah mereka ketahui. Pilar kedua adalah peran kaum ulama agar dapat mengamalkan ilmunya. Yang dituntut dari mereka para ulama adalah satu, berusaha
menjadi suri tauladan bagi masyarakat dengan berusaha menunjukkan setiap perilakunya didasari ilmu yang dimiliki, karena Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang-orang yang paham agama, tetapi mereka justru malah memutarbalikkan agama, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, memutarbalikkan fakta. Bahkan tidak sedikit orang yang menjual agamanya demi keuntungan pribadinya. Peran ulama yang kedua, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Peran ulama adalah menegakkan yang ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, lalu mencegah orang dari berbuat kemungkaran. Karena merekalah yang memahami mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Ketika fungsi ini tidak bisa dilakukan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Bani Israel mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka membiarkan kemungkaran yang terjadi di kalangan mereka sendiri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ulama adalah orang yang memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam. Karena ulama merupakan pewaris para nabi. Ketika seorang ulama berfatwa, memberikan nasihat, maka seyogianya umat ini dapat mengikuti ajaran-ajaran yang telah difatwakan oleh para ulama. Jika tidak, kita khawatir sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabdiyahumullahu bisalasi baliyatin. Akan datang suatu zaman atas umatku, mereka lari dari ulama dan fuqaha. Ketika masyarakat tidak lagi mau mendengar fatwa para ulama dan fuqaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 3 bencana. Bencana yang pertama adalah yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan menghilangkan keberkahan dari usahanya. Banyak orang-orang yang berusaha keras, tetapi usaha mereka tidak pernah ada keberkahan. Tidak sedikit orang-orang yang mereka hidupnya berkecukupan, tetapi ternyata dalam kehidupan keseharian mereka tidak pernah cukup. Mengapa demikian? Karena kasab mereka, hasil usaha mereka tidak ada keberkahannya sama sekali. Lalu yang kedua, ketika kita lari dari ulama, yusallitullahu alaihim sultanan zalima, Allah akan menjadikan pimpinan, penguasa adalah sultanan zaliman, penguasa yang zalim. Manakala Allah Subhanahu wa taala menghadirkan penguasa yang zalim, maka kehidupan rakyat makin hari makin bertambah sengsara. Yang kaya semakin kaya, yang miskin akan bertambah miskin. Kezaliman akan terjadi di mana-mana. Dan yang ketiga, bala yang akan Allah turunkan adalah yakhruju minad dunya bighairi iman, akan keluar dari dunia tanpa membawa iman. Yang sangat kita takutkan adalah manakala kita keluar dari dunia di penghujung kehidupan kita tanpa membawa iman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pilar yang ketiga, madamal juhala la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Orang-orang yang bodoh, orang-orang awam tidak menyombongkan diri dari suatu
yang belum mereka ketahui. Pilar ketiga yang nopang tegaknya agama dan dunia adalah ketawaduan umat Islam untuk tetap belajar tentang apa yang belum mereka ketahui. Dengan kata lain, mereka masih memiliki semangat untuk mendapatkan ilmu. Muhammad Fadli Al-Bakhili mengatakan bahwa hilangnya Islam dapat menyebabkan 4 masalah. Yang pertama, tidak mengamalkan apa yang telah mereka ketahui. Ada orang yang alim, yang paham, tetapi mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Yang kedua, mereka mengamalkan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ada orang yang rajin beramal, tetapi sayangnya apa yang mereka lakukan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mereka tidak mau mempelajari apa yang tidak mereka ketahui. Sudahlah mereka tidak mampu, tidak paham, tetapi mereka tidak pernah mau belajar. Dan yang keempat, mereka mencegah orang lain mempelajari apa yang tidak mereka ketahui. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu yang keempat, madamal fuqara la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Orang-orang fakir miskin tidak menjual akhirat mereka dengan dunia. Pilar yang keempat ini adalah kesabaran orang-orang fakir dalam segala kekurangannya. Dalam kekurangan mereka tetap sabar, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak mengorbankan kepentingan akhiratnya hanya demi mengejar kepentingan duniawi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita khawatir apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru ayyakuna kufron. Kefakiran itu mendekati akan kekufuran. Ada sebagian orang yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Ia menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, agama dan dunia tidak bisa dipisahkan. Orang kaya, para ulama, termasuk di dalamnya adalah orang-orang fakir. Kehidupan orang-orang fakir yang penuh dengan ujian, tantangan, cobaan. Orang kaya diuji dengan harta kekayaan yang mereka miliki. Orang yang berilmu diuji ilmunya. Penguasa diuji dengan kekuasaannya. Orang-orang miskin pun diuji dengan kemiskinannya. Mampukah dia bertahan dengan kehidupan yang serba kekurangan, menjaga akidah? Belakangan ini kita sangat memilukan kehidupan dunia yang saya katakan tidak pernah lepas dari kehidupan agama. Di dalam Islam, masuk kamar mandi ada hukumnya, naik ke atas tempat tidur ada hukumnya, sebelum tidur dan bangun tidur ada hukumnya, bekerja ada hukumnya. Tidak ada persoalan yang tidak ada hukumnya. Pemilu di hadapan kita 14 Februari 2024. Tugas kita rakyat adalah memilih wakil-wakil rakyat. DPRD, DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah, termasuk memilih presiden dan wakil presiden.
Mari jaga persatuan dan kesatuan kita. Berbeda pilihan sesuatu yang wajar. Yang tidak boleh saling fitnah, saling caci maki, dan lain sebagainya. Ada satu hal yang sangat prinsip. Suara rakyat adalah penentu kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Menentukan bagaimana kita memilih wakil-wakil rakyat kita. Jangan sampai suara kita hanya dibeli dengan sembako. Ini yang tidak benar. Kehidupan beragama kita di masa yang akan datang, kehidupan berbangsa dan bernegara kita di masa yang akan datang, suara kita yang menjadi penentu. Karena suara kita adalah penentu. Jangan hanya karena sembako, hanya karena diiming-imingi janji keuntungan dunia yang hanya pragmatis. Tetapi berikanlah suara terbaik kita untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan agama, bangsa, dan negara. Jamaah sekalian yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecerdasan kita, hati nurani kita jangan pernah dijual oleh orang-orang yang hanya berduit. Kalau kejadiannya seperti ini, maka wakil-wakil rakyat kita ke depan hanyalah orang-orang yang punya duit, hanyalah orang-orang yang punya sembako, meskipun kita tidak mengenal siapa dia. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita tidak bicara politik, tetapi kita bicara untuk kemaslahatan agama, bangsa, dan negara. Semoga 4 pilar ini dapat menopang kehidupan kita beragama, berbangsa, dan bernegara. Agama dan dunia tidak pernah bisa lepas dari hidup dan kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita ke jalan yang lurus. Allah berikan hidayah, petunjuk kepada kita sekalian. Allah berikan